Setelah perang Bratayuda berakhir, Yudhistira diangkat sebagai raja di Hastinapura sekaligus Raja Indraprastha. Yudhistira kemudian melaksanakan upacara Aswawedayatnya, yaitu suatu upacara pengorbanan untuk menegakkan kembali aturan dharma di seluruh dunia. Setelah permulaan zaman Kaliuga dan wafatnya Sri Krishna, Yudhistira meletakkan jabatannya, yang kemudian mengangkat Parikesit sebagai Raja Hastinapura. Yudhistira memutuskan meninggalkan tahta kerajaan, harta, dan sifat keterikatan untuk melakukan perjalanan terakhir, mengelilingi Bharatawarsha lalu menuju puncak Himalaya. Keempat adiknya, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa memutuskan ikut bertapa dengannya. Drupadi juga memutuskan untuk ikut bertapa. Akhirnya Pancang Pandawa bersama Drupadi mendaki gunung Himalaya. Dalam perjalanan sucinya di kaki gunung, seekor anjing mengikuti Yudhistira. Kemana Yudhistira berjalan, si anjing pun ikut mengikutinya. Karena melihat anjing hitam itu kurus namun kuat, Yudhistira mencegahnya dan membiarkan anjing itu ikut bersamanya. Kemudian para Pandawa dihadang oleh api yang sangat besar, yaitu Dewa Agni. Ia meminta Arjuna agar senjata Gandiwa beserta tabung anak panahnya yang tak pernah habis dikembalikan kepada Dewa Baruna. Sebab tugas dari Nara sebagai Arjuna sudah berakhir di zaman Dwaparayuga. Dengan berat hati, Arjuna melemparkan senjata saktinya ke lautan. Dewa Agni lenyap dari hadapannya dan para Pandawa melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan, tak beberapa lama Drupadi jatuh. Badannya lemah sekali. Hawa gunung Himalaya yang dingin dan sulit jalur pendakiannya membuat Drupadi kehabisan tenaga. Yudhistira menahan rasa sedihnya dan meninggalkan jenazah istri tercintanya melanjutkan perjalanan. Kemudian setelah Drupadi meninggal, kini Sahadewa jatuh tersungkur kelelahan. Yudhistira hanya menghela napas melihat adiknya meninggal. Ketika Sahadewa meninggal, Bima bertanya kepada Yudhistira, "Kakakku, adik kita ini sangat rajin dan penurut. Ia juga sangat rendah hati. Mengapa ia meninggal sampai di sini?" Yudhistira yang bijaksana menjawab, "Memang benar bahwa ia sangat rajin dan senang menjalankan perintah kita. Namun, ketahuilah bahwa Sahadewa sangat membanggakan kepintarannya yang dimilikinya, dan ia tidak pernah mau mengalah." Setelah Sahadewa meninggal, kemudian disusul oleh Nakula. Lalu Bima bertanya kepada Yudhistira, "Ini saudara kami yang dilengkapi dengan kebenaran, yang selalu taat. Nakula yang tak tertandingi untuk ketampanan telah wafat." Lalu Yudhistira berkata, "Dengan ia adalah seorang dengan jiwa yang penuh kebenaran dan kepintaran, namun dengan ketampanannya ia beranggapan tak satu pun yang bisa menandingi ketampanannya. Karena ketamakannya itu dia meninggal." Masih dalam kesedihan yang mendalam, Arjuna berjalan sempoyongan dan berkata kepada kakak-kakaknya untuk melanjutkan perjalanan tapanya. Arjuna kemudian meninggal. Dan Bima bertanya kepada Yudhistira, "Aku tidak ingat apapun ketidakbenaran yang diucapkan oleh Arjuna. Bahkan dalam bercanda ia mengatakan semua tanpa ada kebohongan. Apa kemudian yang menyebabkan ia sampai di sini?" Yudhistira berkata, "Arjuna telah mengatakan bahwa ia akan mengalahkan semua musuh-musuh kami dalam satu hari. Ia terlalu bangga akan kepahlawanannya itu. Oleh karena itu ia wafat sampai di sini." Kini tinggal Yudhistira, Bima, dan anjing yang melanjutkan perjalanan. Bima pun mencapai ajalnya. Sebelum ia meninggal, ia bertanya kepada Yudhistira, "Wahai kakakku, jika kau tahu kenapa aku berakhir di sini, katakanlah yang engkau ketahui." Lalu Yudhistira berkata,
engkau pemakan besar dan engkau pernah membanggakan kekuatanmu itu. Bagaimana dengan Yudhistira? Orang yang selama ini dianggap lemah dan bodoh masih mendaki gunung Himalaya dengan tekad yang kuat. Yudhistira kini hanya dengan anjingnya melihat jenazah adik-adiknya di lereng gunung. Kemudian ia melihat ke atas, tampak puncak Himalaya yang disinari matahari. Yudhistira mempercepat langkahnya dan sampailah ia di puncak gunung Himalaya. Seketika itu langit terbelah dan Dewa Indra turun dari langit, menaiki kereta kencana. Ia mengajak Yudhistira menuju surga. Yudhistira ingin anjingnya ikut ke surga. Namun seekor anjing tidak diperbolehkan masuk surga, kata Indra. Maka aku tidak akan pergi. Istri dan adik-adikku telah pergi meninggalkanku sendirian. Tetapi anjing ini dengan setia mengikutiku kemana aku pergi, kata Yudhistira. Apabila aku pergi ke surga meninggalkan anjing ini sendirian, manusia macam apa aku ini? Indra yang takjub mendengar kata-kata Yudhistira beranjak menghormat kepada Yudhistira. Tiba-tiba si anjing telah berubah menjadi Dewa Yama, sang Dewa Dharma. Dia memuji Yudhistira dan mengajak naik ke surga. Sampainya di surga, Yudhistira melihat para Kurawa, sang Kuni sedang berpesta pora. Indra berkata bahwa para Kurawa masuk surga karena mereka membela tanah air mereka, sehingga mendapat karma untuk tinggal di surga. Kemudian Yudhistira bertanya kemana istri dan adik-adiknya. Oleh Indra, Yudhistira diajak ke neraka di mana Drupadi, adik-adiknya, dan Karna disiksa di neraka karena dosa-dosa mereka. Yudhistira berkata kepada Indra, biarlah aku tinggal di sini bersama istri, kakak, dan adik-adikku. Apalah arti sebuah surga apabila saudara-saudaramu dan orang-orang yang kamu cintai tidak bersamamu? Dewa Indra yang melihat ketulusan hati Yudhistira sekali lagi menghormat kepada Yudhistira. Seketika itu suasana berubah total, semua menjadi terbalik keadaan. Neraka berubah menjadi surga dan surga menjadi neraka. Para Kaurawa dan Sakuni kini tersiksa di neraka. Yudhistira, Drupadi, Bima, Arjuna, Nakula, Sahadewa, dan Karna telah menebus dosa mereka. Kini mereka telah moksa tinggal di surga. Itulah tadi sekilas kisah perjalanan para Pandawa untuk mencapai surga. Jadi ingatlah bahwa surga dan neraka itu berdekatan. Yang menentukan surga dan neraka itulah hasil dari perbuatan kita semasa hidup kita. Jadi hanya perbuatan baik yang bisa menyelamatkan manusia dari kejamnya api neraka. Nah sahabat semua, jangan lupa tekan subscribe dan sampai jumpa pada video kita berikutnya.